semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10. Kali ini kami akan membahas tentang LCA mengenai analisis daur hidup dan carbon footprint. Nah, pertama-tama, apa sih carbon footprint itu? Mari kita cari tahu yuk. Carbon footprint atau jejak emisi karbon adalah dampak aktivitas manusia yang dinyatakan dalam jumlah emisi gas rumah kaca. Carbon footprint ini dapat dihasilkan mulai dari pembuatan hingga pemakaian dan pengolahan limbah. Menurut Caroline 2020, dibutuhkan energi sekitar 3,4 lebih besar dan membutuhkan air 4,7 lebih besar daripada pembuatan plastik. Sehingga dibutuhkan cara pengolahan kertas yang lebih baik agar didapatkan pemanfaatan yang maksimal. Nah, carbon footprint ini berguna dalam LCA untuk mengetahui sebanyak apa sih produk ini berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah, kenapa sih carbon footprint ini penting? Karena carbon footprint ini adalah penyebab utama dari pemanasan global, sehingga dibutuhkan pengamatan yang menyeluruh tentang suatu produk sebelum produk itu dibuat hingga pembuatan sampai dengan pemanfaatan limbahnya tidak merusak atau membahayakan manusia. Karena energi pembuatan kertas lebih besar dari plastik, maka carbon footprint yang dihasilkan akan lebih besar pula. Sehingga perlu ditinjau kembali apakah kertas ini butuh dibuat atau tidak. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara carbon footprint dan analisis daur hidup? Hubungan antara carbon footprint dan analisis daur hidup yang pertama yaitu carbon footprint hanya mencakup emisi gas rumah kaca, sedangkan analisis daur hidup meliputi semua dampak lingkungan yang dapat diukur. Yang kedua, carbon footprint adalah sistem pengukuran dari pilihan kecil bagian LCA lengkap, sedangkan analisis daur hidup mengukur semua beban dari lingkungan ini. Dan yang terakhir, carbon footprint dinyatakan dalam CO2e yang hasilnya jauh lebih mudah untuk dijabarkan daripada LCA, sedangkan analisis daur hidup tidak dapat dinyatakan dalam satu angka. Lalu bagaimana sih cara mengurangi carbon footprint di bidang konstruksi? Yang pertama adalah menggunakan konsep green building. Dengan green building, kita dapat menghemat penggunaan energi karena bangunan tersebut memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30%. Yang kedua adalah menggunakan material komposit sebagai bahan konstruksi. Bahan komposit ini berasal dari bahan yang tidak terpakai seperti limbah kertas sebagai campuran pembuatan dinding, pemanfaatan plastik sebagai komposit kayu, dan sebagainya. Pemanfaatan penggunaan material komposit termasuk ke dalam waste management, di mana waste management itu adalah mengolah kembali limbah yang dirasa tidak bermanfaat menjadi suatu bahan yang bermanfaatan lagi. Yang berikutnya ada reduction at source. Reduction at source ini adalah mengganti bahan pembuat partisi dinding dengan limbah plastik sebagai bahan komposit. Artinya, selain menambah parameter kelenturan, pemanfaatan plastik dan sludge kertas dapat mengurangi limbah kertas dan mengurangi bahan yang harus dipakai untuk menyusun dinding, namun yang kini sudah tergantikan oleh plastik dan sludge kertas.